Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdanillah, salatan wassalaman ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala man sahibah wa tabi'a hudah, amma ba'd. Di dalam Al-Quran, kata Hud sebanyak 4 kali. Sedangkan kata khitan, jamak dari kata Hud, 1 kali di dalam Al-Quran. Ar-Raghib Al-Asfahani di dalam kitabnya Mu'jamu Mufradati Al-Fadil Quran di halaman 134 mengatakan Al-Khud ialah As-Samakul Azim, ikan yang berfisik besar. Di antara ikan yang berfisik besar ada yang mamalia, yaitu menyusui anaknya. Saya baca gambaran Hud dalam pandangan biologi hewan. Seorang ilmuwan Mesir, Dr. Ahmad Shauki Ibrahim, dalam kitabnya Mawsu'ah Al-Ijazil Ilmi, Ensiklopedi Mujizat Ilmiah fil Hadisin Nabawi, di jilid 7 halaman 112, di antara Hud, ikan besar ada yang diberikan julukan Al-Khutul Azraq, ikan besar biru. Yablughu tuluhu nahwa 33 metran. Panjangnya bisa mencapai kira-kira 33 meter. Wa yasilu waznuhu ila ma yazidu ala 120 tonan, dan bobotnya melebihi 120 ton. Itu ada ikan Hud, yang artinya ikan besar, yang sangat besar, seperti paus umpamanya. Bahkan Arduddail, lebarnya ekor 7 amtar, 7 meter. Di halaman 113 Mawsu'ah Al-Ijazil Ilmi, Dr. Ahmad Shauki Ibrahim, Tulu Zi'nifah, yaitu panjangnya sirip 5 amtar, 5 meter. Waznuduhni, bobotnya minyak 25 tonan, 25 ton. Waznul kabid, bobotnya hati ikan. Al-kabid, hati ikan. Ini nanti akan kita bahas. Al-kabid yaitu hati ikan Hud, ikan laut yang besar. Ada ditemukan Hud, ikan laut yang besar. Waznul kabid, bobotnya timbangan. Waznu itu timbangan atau bobotnya. Hati ikan laut tersebut 500 kilogram, 500
kaf jim mim atau kilogram. Waznul adalat, bobot timbangan ototnya 50 tonan, 50 ton. Waznul admi, bobotnya timbangan tulang 20 tonan, 20 ton. Bahkan waznul lisan, bobotnya lidah, ditemukan ikan laut yang bobotnya lidahnya itu 2,5 ton. Luar biasa. Ini termasuk mamalia yang berdarah panas. Bedanya apa dengan samak? Kalau samak itu ikan laut yang berdarah dingin, itu samak. Kalau hud, ikan laut yang berdarah panas. Di sini dijelaskan fal hud du damin kharin walau kana fil muhitat al mutajammidah. Maka hud ialah yang memiliki darah panas meskipun berada di samudra yang beku. Ammal asmak fazatu damin barid. Adapun yang dimaksudkan dengan asmak, jamak dari kata samak, artinya ikan laut, maka yang memiliki darah yang dingin. Wal khitan tatanaffasu al-hawa birri'at. Khitan, ikan yang besar seperti paus, kemudian hiu, dan ikan-ikan besar lainnya menghirup udara dengan paru. Birri'at, dengan paru-paru. Watalidu khitanan saghirah wa turdi'uha labanan, dan melahirkan ikan-ikan yang kecil, tapi ikan kecil yang sudah berukuran besar yang disusui dengan susu induknya. Bahkan ditemukan wal khud al walid, ikan khud ini bukan nama ikan, golongan ikan seperti paus, hiu itu khud, ya, dan ikan besar lainnya baru lahir tuluhu nahu sab'ati amtar, panjangnya kira-kira sudah mencapai 7 meter. Wa waznuhu aksaru min khamsati atnan, dan bobot timbangannya lebih banyak atau melebihi daripada 5 ton. Wa yurda'u min ummihi aksara min 6 syuhur, dan disusui dari induknya melebihi daripada 6 bulan. Dijelaskan lagi di sini, ikan yang besar yang menghirup udara dengan paru-paru kadang mereka ini keluar di atas permukaan laut dan membuka hidungnya di bawah permukaan air. Kullu ishrina daqiqah takriban, kurang lebih setiap 20 menit ikan-ikan yang besar itu keluar di permukaan laut, membuka hidungnya yang tertutup di bawah permukaan air. Nah, ini keluarnya ini setiap 20 menit kira-kira. Inilah tentang hud. Nah, kemudian Dr. Ahmad Syauqi Ibrahim mengatakan bahwa ikan-ikan besar ini sudah menjadi sumber nafkah umat-umat dulu. Karena ketika umat Bani Israel yang dilarang
untuk mencari ikan, khususnya di hari Sabtu, kemudian mereka melanggar dan mendapatkan kutukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mereka cari adalah khitan, seperti di surat Al-A'raf ayat 163. Yaitu ikan-ikan besar. Ini ikan-ikan besar istilah khut, tidak harus yang ukurannya paus, ukurannya iu, pokoknya ikan besar itu bahasa Arabnya khut. Kalau ikan-ikan kecil itu bahasa Arabnya samak. Nah, inilah sekelumit biologi ikan besar. Nah, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat di dalam kitab Sahihul Bukhari dengan sarahnya At-Taudi di Syarhil Jami' As-Sahih karya Ibnul Mulaqqin, hadis nomor 3329. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa amma awwalu ta'amin ya'kuluhu ahlul jannah faziyadatu kabidi khud. Dan adapun pertama kali makanan yang dikonsumsi, dimakan ahli surga, maka ialah tambahan hati ikan laut yang besar. Faziyadatu kabidi khud. Ini riwayat di kitab Sahihul Bukhari. Di dalam riwayat Sahih Muslim, saya baca di dalam kitab Syarah Muslim, Syarah Sahih Muslim dengan syarahnya Al-Bakhrul Mukhid As-Sajjaj fi syarhi Sahih al-Imam Muslim ibn al-Hajjaj karya Syekh Muhammad bin Ali bin Adam Ethiopia yang berdomisili di Makkah. Di dalam kitab tersebut di jilid 7 hadis nomor 315, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh orang Yahudi, fama tukhfatuhum khina yadkhuluna al-jannah, maka apa hadiah bagi ahli surga sewaktu mereka masuk ke surga? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ziyadatu kabidin nun, yaitu tambahan hati ikan nun. Tambahan hati ikan nun. Ikan nun ini dalam kamus nun itu ikan paus. Ziyadatu kabidin nun. Jadi besok insya Allah begitu masuk surga, itu pertama kali orang-orang surga disuguhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hati ikan laut yang besar, ikan laut besar. Itu di Sahih Bukhari. Dijelaskan di Sahih Muslim, hati ikan laut nun. Nun itu apa? Nun itu ikan paus. Nun yaitu disebutkan di sarahnya di jilid 7 di halaman 533, disebutkan di sini bahwa kenapa yang dipilihkan itu adalah hati ikan laut, khususnya ikan laut yang besar, dicontohkan paus, karena hati ikan itu yang paling bagus. Di dalam organ hati ikan laut itu yang paling bagus itu hatinya. Wahia atyabuhu, di dalam kitab Syarah Muslim karya
Syekh Muhammad bin Ali bin Adam Al-Bahrul Mukhid, jilid 7 halaman 533, bahwa sepotong hati ikan laut itu yang besar, itu yang terbaik. Yang terbaik. Yang terbaik. Kemudian kemanfaatan ikan paus ini, kalau tadi disebutkan bagian hati ikan besar, khususnya ikan nun, ikan paus itu bagian yang paling berbaik, paling bagus, paling bergizi, paling nikmat. Dan ini dikuatkan dengan manfaat apa yang ada dalam tubuh ikan paus yang diceritakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitabnya At-Tibbun Nabawi, Kedokteran Nabi, halaman 252. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, rombongan 300 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu menemukan ikan paus. Kemudian kata mereka, wa'tadamna biwadakihi, dan kita para rombongan makan dengan buat lauk dengan lemaknya ikan paus, hatta sabat adsamuna, sehingga tubuh-tubuh kita ini kembali bersemangat, kembali energik, kembali stamina. Ini luar biasa. Nah, oleh karena itu jelas hikmah kenapa di surga nanti pertama suguhan adalah hati ikan besar, dan diantaranya yang disebutkan dalam hadis adalah hati ikan paus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.